Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pokok bahasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu pada reaksi ionisasi pada larutan elektrolit. Sebagaimana kita ketahui bahwa larutan itu mengandung dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Ketika zat terlarut dan zat pelarut ini bergabung, maka akan dihasilkan dua larutan, yaitu ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Ini merupakan jenis larutan berdasarkan daya hantaran listriknya. Larutan elektrolit ini akan mengalami ionisasi, atau di dalamnya terjadi ionisasi sehingga dihasilkan ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Akibatnya, larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Sementara pada larutan non-elektrolit tidak terjadi ionisasi, di mana hanya terdapat molekul-molekul netral, sehingga tidak dihasilkan ion. Karena yang terbentuk tadi hanya berupa molekul netral, sehingga larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Terjadi tidaknya peristiwa ionisasi bergantung pada zat terlarut yang dimiliki suatu larutan. Kita mulai dari senyawa elektrolit. Secara umum, senyawa elektrolit berasal dari 3 kelompok senyawa, yaitu senyawa asam, senyawa basa, dan yang ketiga senyawa garam. Yang pertama, asam. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau ion H positif bila dilarutkan dalam air. Jadi ini bisa kita buktikan kalau misalnya asam itu kalau masuk dalam air akan terdapat gelembung gas. Maka gelembung gas itu pertanda dihasilkan ion hidrogen atau ion H positif. Bentuk umumnya ditulis demikian, di mana HXA itu terionisasi menjadi XH positif ditambah dengan AX negatif. Jadi ini asam, ini tadi HXA, ketika dalam air dihasilkan ion H positif, lalu ini namanya ion sisa asam. Inilah ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan asam tersebut ya. Oke, berikut contohnya, HCl ini berubah menjadi ion atau terionisasi menjadi H positif ditambah dengan Cl negatif. Lalu H2SO4 berubah menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Lalu ada HNO3 berubah menjadi H positif ditambah NO3 negatif. Jadi ingat bentuk dasarnya tadi ya, HXA. Berarti X-nya 1, ini X-nya 2, ini X-nya 1. Nah ini ya. Lalu ada juga HF terionisasi menjadi H positif ditambah F negatif, H2CO3 2H positif ditambah CO3 2 negatif. Dan yang terakhir ada H3PO4 terionisasi menjadi 3H positif ditambah dengan PO4 3 negatif. Coba perhatikan perbedaan 3 reaksi yang di atas dengan 3 reaksi yang di bawah. Kira-kira apa bedanya? Nah, penulisan arah reaksinya ya, atau tanda panah reaksinya. Untuk 3 reaksi teratas itu menggunakan 1 anak panah, sedangkan 3 reaksi yang bawah itu menggunakan 2 anak panah berlawanan arah. Kira-kira kalau kita hubungkan ke elektrolit kuat dengan elektrolit lemah, apa perbedaannya? Nah, mari kita lihat. Tanda panah dengan jumlah 1 itu digunakan untuk reaksi ionisasi elektrolit kuat, sedangkan tanda panah dengan jumlah arah 2 untuk elektrolit lemah. Jadi ingat ya, penulisan reaksi ionisasi pada elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu menggunakan tanda panah yang berbeda. Pada elektrolit kuat itu 1 anak panah, sedangkan pada elektrolit lemah 2 anak panah berlawanan arah. Mengapa demikian? Karena elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, sementara elektrolit lemah itu mengalami ionisasi sebagian. Nanti di kelas 11 dikenal dengan terjadi proses kesetimbangan. Yang kedua ada basa. Masih juga menurut Arrhenius,
basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif bila dilarutkan dalam air. Di mana bentuk umumnya ditulis demikian. LOHY itu terion menjadi Ly positif ditambah dengan YOH negatif. LOHY ini basa, ini kation. Ingat, kation ini biasanya berasal dari unsur logam. Lalu ini ion hidroksida, penanda suatu larutan itu atau suatu senyawa itu merupakan jenis atau kelompok basa. Contoh, NaOH berubah menjadi Na positif tambah OH negatif. Ini namanya reaksi ionisasi ya. Nah, ingat kalau kita uraikan ke bentuknya, ini L-nya, Na, OH-nya, Y-nya berarti ada sebanyak 1. Lalu untuk bentuk lainnya ini BaOH 2 kali, L, Ba, OH-nya ada 2, maka Y-nya sebanyak 2. Proses ionisasinya Ba2 positif tambah dengan 2 OH negatif. Perhatikan bentuknya ya, LOHY, BaOH 2 kali, itu Ly positif, Ba2 positif, YOH negatif, 2 OH negatif. Jadi proses pembuatan ionisasi ini sangat penting sampai nantinya memasuki kelas 12. Jadi intinya kalau belajar kimia, terkhusus kimia larutan, proses ionisasi wajib dikuasai, gitu ya. Atau yang lain misalkan CaOH 2 kali juga mengalami ionisasi atau terionisasi menjadi Ca2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Juga ada masalah ya. Kelompok senyawa elektron yang ketiga kita kenal dengan garam. Garam adalah gabungan dari kation dan anion, tapi selain H positif dan OH negatif yang berasal dari asam dan basa. Jadi kalau pernah dengar istilah asam tambah basa itu menghasilkan garam dan air, ini ada hubungannya. Karena garam itu berasal dari senyawa yang bersifat asam dan senyawa yang bersifat basa kalau bergabung. Oke ya. Nah, kalau untuk proses ionisasinya ini memiliki bentuk demikian. LXAY itu terion menjadi Ly positif ditambah dengan YaX negatif. Ingat, ini bentuknya ya. Ini nantinya bilangan ini, XY. Nah, langsung ke contoh. Ini ada garam, oke. Ini tadi kation, ini berasal dari basa. Anionnya ini berasal dari asam. Ini ke contohnya. NaCl terion menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif. Maka sesuai dengan bentuknya, ini bisa kita pastikan L itu Na, X-nya ada 1, A itu Cl, Y-nya ada 1. Jadi terionnya demikian ya. Senyawa yang lain, misalkan K2CO3 terion menjadi 2K positif ditambah CO3 2 negatif. Yang lain, MgCl2 terion menjadi Mg2 positif 2Cl negatif. Yang penting ikuti saja bentuknya ya. Nah, X dan Y-nya ini penempatan ini muatan-muatannya. Lalu ada lagi Ca3PO4 2 kali, 3Ca2 positif tambah 2PO4 3 negatif. Al2SO4 3 kali terion menjadi 2Al3 positif tambah 3SO4 2 negatif. Yang terakhir BAS berubah menjadi Ba2 positif S2 negatif. Loh, dari mana duanya? Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Ini karena Ba itu berasal dari golongan 2. Masih ingat kan? Unsur-unsur apa saja yang berasal dari golongan 2A itu Ba2 positif. Jadi pada dasarnya waktu penulisan ikatan kimia kan Ba2 positif ditambah dengan S2 negatif kan seharusnya Ba2S2. Tapi kita sederhanakan dulunya ya. Itu berubah menjadi BAS. Demikian. Jadi ada untuk senyawa-senyawa tertentu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Mungkin ya. Nanti kita sediakan daftar ion yang berhubungan dengan penyederhanaan senyawa kimianya. Nah, untuk membantu memudahkan membuat proses ionisasi, berikut ada beberapa ion penting dalam reaksi ionisasi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah jenis ion positif yang kita kenal dengan istilah kation. Berikut ya. Jadi kalau namanya kation berarti muatannya positif. Nah, ini muatannya positif 2. Nah, itu maksudnya ya. Nah,
Lalu ada juga jenis ion negatif atau yang kita kenal dengan anion. Demikian. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini itu singkat hanya pada penulisan reaksi ionisasi senyawa-senyawa elektrolit. Oke, untuk melatih Anda dalam penulisan reaksi ionisasi, ini ada beberapa latihan soal. Nah, coba tuliskan reaksi ionisasi senyawa berikut. Nah, ini coba dilatih. Ada senyawa asam, senyawa basa, senyawa garam. Latih untuk memudahkan atau memantapkan pemahaman Anda mengenai materi yang baru saja dijabarkan. Oke, baiklah. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini berada dalam channel sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi dan semangat untuk belajar kimia.